Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih, Seth. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Agnes Tresentian Cecilia, saya mahasiswa STB Asia jurusan Sastra Inggris yang akan menjadi host hari ini. Saya bersama Kak Nadia Restika. Kak Nadia akan menjadi narasumber di program hari ini. Aku, Kau, dan Jia persiapan karir profesional melalui program magang. Apa kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah sehat, Nes. Oke, terima kasih ya Kak Nadia sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di program hari ini. Terima kasih juga dan selamat bergabung untuk para audiens yang ada di hari ini. Kita hari ini akan mendapatkan wawasan dan informasi yang berharga dari Kak Nadia Restika. Kak Nadia ini mahasiswa semester 8 jurusan Sastra Inggris yang telah menjalankan magang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Iya, sebelum kita mulai, apakah ada audiens yang dari luar STB Asia? Karena untuk murid SMA atau umum akan mendapatkan merchandise dari kita yang bisa kalian ambil di front office STB Ajia yang buka dari Senin sampai Sabtu. Jika ada bisa ditulis namanya dan asal sekolahnya di kolom komentar ya. Oke deh, tanpa lama-lama lagi kita mulai aja ya. Silakan Kak Nadia untuk memaparkan materi PPT yang sudah Kak Nadia persiapkan. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, Sir Imron dan teman-teman serta mahasiswa yang lainnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Nadia Restika, mahasiswa program studi sastra Inggris semester 8, kelas pagi di STB Ejia. Dan selama menempuh perkuliahan di STB Ajia, saya menyadari bahwa baik program studi sastra Inggris maupun sastra Jepang di STB Ajia pastinya tidak hanya membekali mahasiswanya dengan kemampuan berbahasa, tentunya mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi. Dan saya sendiri merasakan bahwa bekal tersebut sangat-sangat membantu ketika menjalani magang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan bagi saya kesempatan magang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menjadi salah satu bukti bahwa ilmu yang saya dapat dan pelajari di kampus benar-benar sangat eh, diterapkan di dunia kerja. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman selama menjalani program magang tersebut, dan saya berharap pengalaman ini dapat memberikan gambaran bahwa magang bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mempersiapkan karir profesional. Lanjut saja langsung PPT ya. Nice. Ya, Ya. silakan Kak. Apa sudah terlihat untuk PPT-nya? Belum. Belum Kak, Terlihat ya. masih loading ya. Iya, masih loading sebentar.
Apa sudah terlihat? Masih belum ya, Kak? Mungkin bisa dibantu untuk screen sharing PPT-nya ya? Ya, boleh. Oh, ini udah bisa, Kak. Nah, udah bisa. Udah, udah, Mas. Sudah terlihat? Udah. Oke. Eh, Oke, baik. Saya mulai. Untuk tema seminar kali ini adalah persiapan karir profesional melalui program magang. Eh, Dunia kerja tidak hanya membutuhkan nilai akademik, tetapi juga pengalaman, kemampuan beradaptasi, komunikasi, tentunya tanggung jawab, dan profesionalisme. Itu menjadi nilai yang sangat penting, dan melalui seminar ini saya ingin berbagi pengalaman yang saya peroleh selama magang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu di slide kedua ini ada why internship matters for career preparation. Di sini intinya mengapa magang penting, karena tentu penting karena magang menjadi jembatan antara dunia kampus dan dunia profesional ataupun praktik di dunia kerja. Melalui magang ini kita dapat belajar banyak hal. Di antaranya di sini ada apply academic knowledge into real workspace, atau di sini menerapkan ilmu yang dipelajari di kelas. Lalu ada develop hard skill and soft skill, tentunya dapat meningkatkan kemampuan teknis dan interpersonal. Lalu ada understand professional culture, atau mengenal etika dan budaya kerja. Lalu ada build confidence before graduation, atau bisa disebut dengan menumbuhkan rasa percaya diri sebelum lulus. Lalu di sini menurut saya untuk ini juga yang selalu ditekankan di dalam prodi sastra Inggris, tentunya di STB Ajia, karena kita bukan hanya dituntut untuk memahami teori di dalam kelas, tapi juga didorong untuk punya pengalaman nyata supaya nanti ketika lulus kita tidak kaget lagi untuk menghadapi dunia kerja. Seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan tentang hard skill dan soft skill, di mana perusahaan atau maupun instansi pemerintah tentunya tetap membutuhkan yang namanya hard skill dan soft skill. Di sini hard skill yang pertama itu yaitu English communication. Itu digunakan untuk komunikasi secara profesional. Lalu ada Microsoft Office dan Google Workspace untuk untuk administrasi. Lalu ada translation untuk dokumen resmi, serta ada report writing atau untuk penyusunan laporan. Dan tidak hanya itu saja, namun di sini selama kuliah di sastra Inggris di STB Asia, yang saya pelajari itu ternyata cukup beragam. Tidak hanya speaking atau grammar atau yang lain, tetapi juga dari translation, academic writing, linguistik, public speaking, sampai memahami komunikasi lintas budaya. Nah, ini awalnya mungkin terasa seperti materi kuliah biasa, tapi ketika saya magang, ternyata hampir semua skill-skill ini itu pasti terpakai. Dan selain itu juga ada yang namanya soft skill. Di sini seperti teamwork atau kerja sama tim, lalu ada communication, adaptability, and time management, dan critical thinking yang saya gunakan setiap hari selama magang. Lalu
Kita lanjut di slide yang keempat. Ini merupakan internship journey atau internship profile selama saya magang. Jadi saya menjalani magang selama 3 bulan di eh, Ministry of Immigration and Correction atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Bureau of Cooperation atau Biro Kerjasama yang biasanya disebut Biro Kerjasama di Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu sebagai mahasiswa sastra Inggris, saya mendapat kesempatan untuk menerapkan kemampuan bahasa dalam administrasi, pemerintahan dan kerjasama nasional maupun internasional. Lalu di titik ini saya benar-benar merasa bahwa kalau apa yang saya pelajari selama di kuliah itu tidak berhenti di dalam teori saja, melainkan banyak tugas yang ternyata sangat berkaitan dengan materi yang pernah saya pelajari di kelas. Seperti itu. Lalu di sini juga kebetulan saya domisili di Cikarang dan magang itu di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan, Jalan Rasuna Said. Dan lumayan itu untuk PP sekitar 4 jam perjalanan dalam satu hari, dijalani selama 3 bulan satu hari. Da- di, dari mulai tanggal 19 November sampai 19 Agustus sampai 21 November 2025. Lalu slide selanjutnya yaitu My Daily Responsibilities atau pekerjaan selama saya magang. Selama magang ini tugas saya meliputi dokumen translation, yaitu menerjemahkan dokumen resmi. Lalu ada official correspondence atau membantu surat menyurat. Lalu ada meeting coordination untuk membantu persiapan rapat yang diselenggarakan antara eh, pihak dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan berbagai pihak lainnya seperti BI, eh, BTN, bank, ataupun banyak kedutaan-kedutaan lain yang di luar negeri seperti Rusia, Belanda, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu di sini ada minutes of meeting. Biasanya ini menyusul hasil hasil rapat seperti membuat nota dinas ataupun jenis dokumen penting lainnya yang dibutuhkan untuk kesiapan antara kepala bagian kerjasama sebagai mentor saya dan rekan-rekan tim kerja lainnya di Biro Kerjasama. Lalu ada presentation of preparation atau menyiapkan bahan presentasi seperti presentasi yang akan diselenggarakan di kantor maupun di luar seperti itu. Lalu ada administrative support atau membantu pekerjaan administrasi pekerjaan yang lainnya. Di antaranya seperti eh, kalau misalnya biasanya teman-teman rekan itu melakukan dinas luar ataupun sebaliknya eh, pihak dari luar eh, pihak dari luar melakukan kerjasama kepada pihak kementerian. Lalu di sini administrative support dibantu sebagai bagian seperti tata usaha ataupun yang lainnya seperti itu. Lalu next ada case study. Di sini ada translation in government documents atau di sini bisa disebut skills gained, di mana selama magang saya memperoleh dan mengembangkan kemampuan, yaitu diantaranya ada accuracy atau ketelitian, lalu ada legal translation dalam memahami istilah-istilah hukum karena berhubungan dengan hukum, karena di dalamnya itu ada pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara pihak
dalam negeri maupun luar negeri. Jadi banyak beberapa istilah hukum yang dipakai atau dipergunakan di dalam Biro Kerjasama ini. Dan yang ketiga ini merupakan analytical thinking untuk menganalisis isi dokumen. Lalu ada professional writing dalam menyusun dokumen resmi, serta attention to detail. Eh, ini digunakan untuk agar tidak terjadi kesalahan kecil yang bisa berdampak besar ke semuanya. Seperti itu. Lalu slide selanjutnya, di sini ada challenges become learning opportunities. Di sini saya mencontohkan kasus-kasus umumnya, seperti di sini ada challenge tight deadlines. Di sini solusinya ini bisa melakukan time management, dan apa yang saya pelajari di sini eh, prioritizing task. Nah, di sini lagi secara umum challenge-nya itu seperti legal terminology, solution-nya ini bisa consultation, dan what I learned itu di eh, bisa menggunakan seperti ketelitian atau accuracy. Lalu ada challenge-nya itu bureaucratic workflow, bisa adaptation, dan apa yang saya pelajari bisa professional communicative seperti itu. Itu untuk contoh umumnya. Dan kalau secara khusus di Biro Kerjasama, di sini tantangan terbesarnya ini standar zero mistakes atau untuk ketepatan redaksional pada dokumen negara, dan istilah hukum yang kompleks tentunya, dan deadline yang padat atau berlapis, di mana setiap pekerjaan di setiap harinya itu pasti akan berbeda-beda. Seperti itu. Dan solusinya di sini ada smart solution seperti menggunakan checklist. Ini yang disarankan oleh mentor saya dan juga yang disarankan oleh pembimbing magang saya saat itu, Sir Haidar. Lalu saya berkonsultasi dengan mentor juga, lalu menjaga komunikasi lintas bagian dan membuat prioritas pekerjaan seperti itu. Nah, dari sini saya belajar penting untuk manajemen waktu, akurasi, dan komunikasi secara profesional. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya, ini ada professional skills develop, apa yang bisa dikembangkan selama magang. Ini diantaranya selain hard skill atau soft skill yang tadi, saya juga mengembangkan diantaranya ada komunikasi, leadership, lalu ada problem solving, adaptability, lalu ada professional ethics, confidence, and then initiative and digital skills. Nah, semua kemampuan tersebut terbentuk melalui pengalaman kerja sehari-hari, dan semua pengalaman inilah yang mengubah cara saya memandang di dunia kerja tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh untuk formal translation analysis di tempat magang saya, seperti source text-nya dari source language ke target language. Di sini dari source text-nya itu nota kesepahaman atau disebut dengan Memorandum of Understanding atau MOU. Di sini technical analysis atau konteksnya adalah istilah diplomatik standar untuk kesepakatan awal yang tidak mengikat antar instansi. Seperti itu. Ini digunakan untuk hampir semua kerjasama antara kementerian dengan badan yang lainnya. Lalu di sini ada perjanjian kerjasama atau PKS yang biasa disebut dengan Cooperation Agreement. Di sini technical analisisnya ini merupakan sebuah kontrak operasional yang mengikat secara hukum, menjabarkan hak dan kewajiban secara spesifik.
PKS ini merupakan turunan dari nota kesepahaman. Jadi, semisal semisal sudah melakukan nota kesepahaman antara pihak kementerian dan pihak lain, lalu pihak eh, pihak kementerian dan pihak lain ini, kedua pihak tersebut dapat eh, melanjutkannya dengan sebuah perjanjian kerjasama. Jadi merupakan turunannya, yaitu PKS atau Cooperation Agreement. Lalu di sini selain itu juga Biro Kerjasama juga mengurus untuk bagian warga binaan, pemasyarakatan, atau correctional inmates. Di antaranya, kalau disebutkan secara teknik analisisnya ini merupakan istilah hukum formal yang digunakan secara global untuk mendefinisikan individu dalam tahanan pemasyarakatan atau menggantikan frasa harfiah atau umum. Jadi disebut dengan warga binaan pemasyarakatan correctional inmates atau bisa juga disebut dengan inmates. Di sini juga saya menggarisbawahi bahwa translation in state administration goes beyond literal word-for-word changes. Lalu di sini juga ada it demands absolute precision to preserve legal compliance, political neutrality, and state protocols. Seperti itu. Lalu selanjutnya, what internship really gives you? Slide ini, jadi magang ini tidak hanya memberikan sekedar pengalaman saja. Magang ini bisa memberikan, saya membaginya dengan 4 manfaat utama, yaitu ada knowledge atau pengetahuan baru, lalu ada experience atau pengalaman nyata, lalu ada confidence, rasa percaya diri, lalu ada professional mindset atau pola pola pikir secara profesional. Nah, hal-hal inilah yang menjadi bekal ketika nanti akan memasuki dunia kerja. Ini sangat penting untuk dipahami. Lalu saya juga menggarisbawahi bahwa internship transform knowledge into professional experience tersebut. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semua sebagai pembelajaran, yaitu ada key takeaways atau a message for future interns. Di sini eh, setelah magang ini pesan saya untuk teman-teman bisa eh, adalah teman-teman ini bisa untuk belajar lebih cepat atau learn faster saat ketika magang, lalu work better, bekerja lebih baik, lalu ada think professionally atau berpikir profesional, and then ada keep growing atau terus berkembang. Di sini juga merupakan 4 pilar yang tentunya sangat penting karena kebetulan selama saya magang, saya melakukan pekerjaan rata-rata itu dikerjakan secara individu. Meskipun ada teamwork, itu uh, kemampuan individu ini sangat penting untuk digunakan dan harus dapat dikembangkan karena uh, jika teman-teman bisa mengembangkan kemampuan atau soft skill maupun hard skill uh, kita, kita itu dapat secara secara cepat untuk mengerjakan pekerjaan tentunya dan mempercepat waktu dan juga selain itu bisa juga mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar seperti itu. Di sini juga ada beberapa pesan yang bisa teman-teman baca untuk eh, sekiranya untuk motivasi. Lalu yang terakhir ini merupakan conclusion and recommendation. Di sini kesimpulannya dengan adanya program magang ini telah
amat sangat membantu saya menghubungkan ilmu di kampus dengan kebutuhan dunia kerja. Saya juga menyarankan untuk teman-teman untuk dapat menguasai yang dinamakan dengan English for Specific Purposes. Di STB Asia juga akan diajarkan banyak hal tentang hal tersebut, dan meningkatkan kemampuan digital, serta berani keluar dari zona nyaman tentunya. Lalu, di sini ada beberapa documentation selama saya magang. Ini merupakan meja saya atau ruang kerja saya sama magang. Dan juga ada beberapa foto untuk dokumentasi kegiatan. Ini merupakan dokumen-dokumen yang saya kerjakan selama magang, penempatan nota kesepahaman, dan eh, perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. Lalu ada dokumentasi ketika rapat. Ini merupakan dokumentasi ketika rapat sama saya magang. Kebetulan kegiatan rapat dilakukan di ruangan yang berbeda-beda setiap harinya. Lalu ini ketika dinas luar dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan yang krusial selama saya menjalankan magang seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Agnes, boleh dilanjut? Oke. Oke, keren ini ya pengalaman magang dan materi-materinya. Terima kasih Kak Nadia. Oke, Baik, sebelum Agnes. kita pindah ke bagian Q&A dengan audiens, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih yang udah aku siapin. Baik, boleh. Jadi, Silakan. apa yang bikin Kak Nadia pilih? Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa yang bikin Kak Nadia bekerja di instansi pemerintah atau di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Mohon maaf, bagaimana, Agnes? Oh ya, saya ulang ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang membuat Kak Nadia bekerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Oh, baik. Eh, saya sebelumnya untuk magang ini eh, sempat memilih di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun sebelumnya saya mencoba untuk mencari dulu eh, dari berbagai tempat magang yang lain seperti di Kementerian Hukum, lalu ada juga di perhotelan, di bagian perhotelan maupun LPIA ataupun yang lainnya. Dan saya coba untuk apply CV maupun persyaratan yang lainnya. Dan kemudian eh, saya mencoba apply di setelah semuanya ter-apply, atau saya mencoba untuk eh, apply di berbagai tempat. Alhamdulillahnya keterimanya di bagian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Eh, sebelumnya itu saya tidak tahu ya penempatannya di mana sebelumnya, karena untuk bagian Biro Kerjasama sendiri ini sangat kebetulan membutuhkan eh, anak magang untuk membantu di bagian itu. Dan di kementerian ini juga kan merupakan kementerian yang baru baru saja ditetapkan pada
Kabinet Merah Putih, pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Ini menjadi 4 kementerian sebelumnya, yaitu yang pertamanya menjadi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 kementerian, yaitu Kementerian Imigrasi, Kementerian Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM. Dan dari situlah sebelumnya saya mendapatkan kepercayaan dan akhirnya dapat diterima di Kementerian Imigrasi tersebut begitu. Dan ini menurut saya juga cukup menarik ya di instansi pemerintahan karena sebelumnya saya belum pernah mencobanya uh, untuk mencoba untuk seperti uh, mencoba untuk di bagian instansi pemerintah seperti itu, Agnes. Begitu. Nah, untuk magang sendiri, kalau dibandingkan dengan dunia perkuliahan, hal yang paling berbeda itu apa ya, Kak, sama dunia kerja? Kalau untuk magang sendiri ya, kalau misalnya di kampus kan ya, atau di perkuliahan, biasanya kita masih punya ruang untuk mencoba atau memperbaiki tugas. Seperti di dunia kerja itu, setiap pekerjaan memiliki dampak kepada orang lain. Bahkan bisa berdampak pada sebuah instansi besar seperti kementerian. Dan karena saya magangnya di bagian biro kerjasama, jadi di sini setiap dokumen yang dikerjakan itu merupakan dokumen yang resmi dan membutuhkan ketelitian yang benar-benar menjadi prioritas. Lalu di sini saya belajar bahwa profesional itu bukan berarti tidak pernah salah, melainkan tetap melainkan bagaimana kita bertanggung jawab eh, kepada masyarakat atau kepada umum ketika menerima pekerjaan dan memastikan hasilnya ini benar-benar telah diserahkan secara benar begitu. Seperti itu, Nes. Hmm. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang mau magang, itu hal yang perlu banget dipersiapkan. Maaf, bagaimana, Agnes? Saya ulangin ya. Iya, baik. Jaringannya agak jelek ya. Kalau untuk mahasiswa yang ingin magang, iya, oke, Ya, nggak apa-apa, Kak. Jadi kalau misalnya untuk ya, mahasiswa yang ingin Muslim. magang, hal apa yang perlu dipersiapkan, Kak? Orang-orang Islam di Islam. Kalau untuk magang sendiri, biasanya dari kampus kita perlu namanya surat persetujuan magang. Itu bisa kita minta di FO untuk surat persetujuan magang. Lalu kita bisa membuat CV atau persyaratan lainnya. Biasanya kalau kemarin yang diperlukan itu CV, pas foto, KTP, lalu ada juga eh, kalau misalnya CV-nya mungkin sudah lengkap, bisa dilengkapi lagi untuk seperti kayak kegiatan atau beberapa eh, beberapa kegiatan selama di kampus, tentunya sama magang yang menjadi skill kita agar terlihat lebih menarik seperti itu. Hmm, kalau apa ekspektasinya Kak Nadia sebelum mulai program magang? Untuk ekspektasi sendiri sebelum magang, em, awalnya sih selama magang ini cukup gugup ya, karena eh, saya pernah berpikir eh, bagaimana kalau selama magang pekerjaan yang saya lakukan ini kurang tepat atau bagaimana. Lalu eh,
saya sempat sedikit khawatir selama magang, namun STBSJ sendiri kan sudah banyak mengajarkan pengalaman-pengalaman yang tidak sedikit, melainkan berbagai soft skill maupun hard skill sudah pernah diajarkan oleh dosen-dosen kita, dan tidak juga dan juga kita di tempat magang kan dibimbing oleh mentor tentunya. Jadi di sini saya dapat memahami bahwa selama pekerjaan yang saya lakukan atau saya lakukan sama magang itu eh, dapat eh, dapat berhubungan atau dapat semuanya ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak menimbulkan sebuah interpretasi yang berbeda seperti itu. Hmm, oke. Nah, kalau misalnya beradaptasi, itu karena dia sulit nggak untuk beradaptasi pas kerja? Kalau untuk beradaptasi sendiri selama pekerjaan, kebetulan saya sendiri orangnya nggak terlalu introvert atau terlalu menutup diri. Sebelumnya awalnya memang agak sulit ya untuk apalagi sendirian di tempat kerja, lalu jauh juga lumayan dari rumah itu tidak mudah. Lalu eh, awalnya itu saya sempat eh, merasa kesulitan untuk hal tersebut. Cuman dari sini juga saya belajar banyak hal dan saya merasa apa yang saya lakukan selama magang ini eh, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Jadi semuanya dapat saya jalankan secara profesional dan jangan juga untuk malu untuk bertanya, lalu untuk belajar cepat dan yang pastinya eh, selalu disiplin dan tepat waktu seperti itu. Oke. Oke, baik segitu dulu pertanyaan dari saya. Kita mulai ya Q&A dengan audiens. Untuk bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan diperkenankan untuk on kamera ya saat memberi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin selagi nunggu mereka mempersiapkan pertanyaan, aku tanya lagi kali ya. Jadi, Ya, Kak Nadia bisa bagi tips nggak untuk mahasiswa yang ingin magang? untuk beberapa tips, eh, tadi sempat juga disebutkan kan ya di Mm-mm. PPT beberapa tipsnya sama magang. Namun eh, saya mungkin bisa menggambarkan pengalaman itu melalui tiga kata saja ya mungkin. Iya. Di sini ada poinnya itu belajar, bertumbuh, dan beradaptasi. Nah, jadi selama magang selama 3 bulan itu, saya kan eh, saya tidak hanya belajar tentang pekerjaan saja, tetapi juga belajar untuk mengenal, untuk mengenal kemampuan diri saya dan bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih siap untuk menghadapi dunia profesional atau dunia kerja begitu. Oke. Ini teman-teman ada yang mau tanya mengenai magang, bisa ditanyakan ke Kak Nadia ya.
Nadia ini PP ya, 4 jam naik kereta ya? Iya, betul Agnes. Untuk magang kebetulan karena tepatnya di Jakarta Selatan dan ini juga PP bisa menaiki kereta kebetulan. Jadi dari KRL bisa transit dengan stasiun LRT, lalu bisa turun langsung di depan LRT Rasuna Said kebetulan. Jadi nggak perlu ongkos lagi untuk eh, menaiki kendaraan umum yang lain seperti itu. Halo, Kak Nadia. Iya, Untuk itu pengalaman magang itu, maaf bagaimana Agnes? oke. Jadi kan untuk PP 4 jam itu kan termasuk sulit ya, dan gak semua orang bisa. Nah, itu tuh untuk pengalaman magang sendiri, apakah sepadan dengan capeknya PP 4 jam itu, Kak? Kalau untuk ditanya sekarang, mungkin jawabannya tentu sangat sepadan ya. Eh, Memang ada rasa lelah sendiri karena harus berangkat pagi dan pulang malam. Tetapi selama perjalanan mengingatkan saya bahwa proses menuju sesuatu itu, eh, sesuatu yang berharga itu sangat membutuhkan yang namanya usaha. Dan dari pengalaman itu kan saya tidak hanya mendapatkan ilmu atau pengalaman saja ketika kerja atau magang, tetapi juga melatih kedisiplinan dan ketahanan, juga serta tanggung jawab. Dan hal-hal itulah ketika saya melihat ke belakang lagi, saya tidak mengingat capeknya seperti itu, tetapi justru bangga karena pernah melewati sebuah proses itu dan proses tersebut itu bisa menjadi suatu titik awal untuk menempuh namanya pengalaman seperti itu, pengalaman yang berharga. Hmm, jadi pengalaman berharga ya. Betul sekali. Ini pertanyaan terakhir sih yang aku penasaran. Jadi kalau ngeliat kondisi sekarang, kan banyak mahasiswa yang nganggap magang itu tuh sebagai syarat kelulusan aja. Nah, Mm-mm. menurut kakak sendiri, sebenarnya magang itu seberapa penting sih? Kalau untuk magang sendiri, saya justru di sini melihatnya sebagai sekarang ini seperti persaingan kerja ya. Karena semakin ketat dibandingkan beberapa tahun lalu untuk persaingan kerja tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga. Namun banyak perusahaan atau maupun instansi pemerintahan itu yang tidak hanya melihat dari IPK-nya saja atau nilainya, tetapi juga ingin tahu bagaimana pengalaman seseorang seperti itu ketika bekerja dalam tim, lalu menyelesaikan masalah sampai bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan profesional seperti dunia kerja, lalu magang ini menjadi kesempatan pertama untuk membangun pengalaman tersebut. Jadi, menurut saya magang ini bukan lagi sekedar seperti memenuhi kewajiban di kampus saja, tetapi sudah menjadi investasi untuk karir kedepannya setelah lulus seperti itu. Karena juga ketika nanti mengikuti proses rekrutmen
karyawan atau sebagainya atau sebagainya tersebut, kita ini sudah ada persiapan atau sudah memiliki cerita dan pengalaman kerja sendiri yang bisa kita sampaikan. Karena kita bisa menyampaikan berbagai pengalaman yang kita alami bukan hanya dari nilai transkrip nilai saja begitu. Hmm, bagus ya jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa bertanya seputar yang lain. Atau mungkin Sri Imron ada yang mau disampaikan? Oke deh, mungkin segitu dulu. Mungkin jawaban-jawabannya sudah mewakili dari pertanyaan mereka kali ya. Jadi terima kasih Kak Nadia untuk waktu dan wawasannya. Sebelum kita akhiri, eh, kita foto bersama terlebih dulu yuk. Jadi tolong dinyalakan kameranya ya teman-teman. Kita foto bersama terlebih dahulu. Tolong dinyalakan kameranya teman-teman. Kita foto bersama. Hmm. Ya udah kita langsung foto aja deh ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Semuanya bisa apresiasi ke Kak Nadia. Semoga Kak Nadia sehat selalu. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih Kak Nadia dan teman-teman yang sudah bergabung di acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, saya izin keluar ya. Terima kasih teman-teman. Saya izin